Anda kembali menyaksikan debat putaran kedua calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Sorong 2024. Pada sesi kali ini kita akan menyaksikan Bupati Kabupaten Sorong 2024, kedua calon bupati untuk saling tanya dan juga saling menanggapi. Namun sebelumnya kembali kami ingatkan agar Bapak dan Ibu untuk selalu menjaga situasi agar tetap kondusif. Kami juga mengingatkan bagi para calon bupati, pertanyaan yang dilontarkan hendaknya tetap sesuai dengan tema pada debat putaran kedua hari ini. Segmen ini adalah segmen khusus untuk calon bupati. Baik, kesempatan pertama kami berikan kepada calon bupati nomor urut 1 untuk bertanya kepada calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, baik. Untuk paslon nomor 1. Ya, minta maaf. Ya, ini untuk paslon nomor 2. Pertanyaan saya hanya singkat saja. Ini terkait dengan tata kelola pemerintahan, kemudian juga terkait dengan kualitas pelayanan publik. Ini di AIMAS, ini infrastruktur jalan sudah dibangun oleh pemerintahan sebelumnya, begitu luas, bagus dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong, terutama yang ada di AIMAS. Tapi faktanya di depan ada pasar yang digunakan pasar Warmon. Kira-kira kalau Bapak dan paslon 2 terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, waktu sudah habis. Mohon maaf, cukup Pak, waktu sudah habis. Baik, cukup. Kami persilakan untuk calon bupati nomor urut 2 untuk menjawab pertanyaan dari calon bupati nomor urut 1. Waktu Anda 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih khususnya untuk pasar Kabupaten Sorong yang ada di Mariat. Pemimpin ganti pemimpin, tetap pasar Mariat seperti terus atau pasar kabupaten terus. Jadi konsep kami apabila ke depan kami jadi bupati Kabupaten Sorong, ya secara khusus kami panggil semua tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, pemerintah atau Peripkomda untuk kita memberikan arahan kepada seluruh masyarakat, pasar ini mau dibuat apa, seperti apa. Lalu juga kepada Dinas Badan TNI Polri untuk kita sama-sama melihat bahwa pasar ini diarahkan kemana, seperti apa. Sehingga pasar ke depan ini akan menjadi ikon untuk Kabupaten Sorong. Yang pertama. Kedua, lebih khusus juga kepada pemerintah daerah ke depan, yaitu Dinas Badan. Masing-masing gagasan, baik dinas, badan, lurah, distrik, untuk memberikan argumen. Karena pasar ini dari tahun ke tahun, dari ganti pejabat tetap pejabat, ya, tetap seperti itu terus. Sehingga kami ke depan memanggil semua tokoh-tokoh seperti yang tadi sampaikan tadi, bahkan pun ASN yang berkompeten juga kepada pelaku-pelaku ekonomi, memberikan persentase kepada kami bagaimana pasar ini ke depan seperti apa. Sehingga pasar ini, Mariat ini atau Kabupaten Sorong ini jangan terbengkalai dari tahun ke tahun. Sehingga akan menjadi baik dan masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong dapat menikmati dengan baik. Tetapi semua secara khusus juga pasar-pasar juga yang ada di wilayah AIMAS tetap berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Saya pikir demikian. Waktunya masih ada? Cukup. Cukup?
Baik, kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk selanjutnya menanggapi jawaban dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, Pasar Warmun artinya menjadi tempat untuk masyarakat Papua, masyarakat lain berjualan juga di situ. Cuma persoalannya pasarnya tepat di tepi jalan, sehingga mengganggu arus lalu lintas ketertiban masyarakat yang ada di sekitar situ. Padahal seharusnya itu sudah ada Pasar Mariat. Kalau pasar ini direlokasi semuanya ke Pasar Mariat, malah ekonomi masyarakat semakin bertumbuh. Kemudian apalagi pasar tersebut sudah dihibahkan kepada pemerintah daerah dan menjadi milik dari pemerintah daerah. Sehingga semuanya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, terutama masyarakat ekonomi lemah, para pedagang-pedagang masyarakat Papua dan masyarakat lain yang ada di Kabupaten Sorong. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? Cukup? Sudah. Baik, kami berikan kesempatan lagi untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Ya, pasar yang ada di Kabupaten Sorong ini kita sama-sama cari solusi. Bagaimana pasar ini ke depan dia baik dan dia berkembang. Kalau memang dari apa yang saya sampaikan tadi, apabila seluruh masyarakat, tokoh adat, tokoh masyarakat, ataupun pelaku-pelaku ekonomi, mereka katakan bahwa pasar itu tidak layak, berarti kita sama-sama menyampaikan kepada seluruh publik bahwa pasar di Mariat Pantai tidak berjalan dengan apa yang kita harapkan. Nah, seperti itu. Ya, kalau dan berikut Pasar Warmon. Pasar Warmon atau pasar kecil yang ada di wilayah Kabupaten Sorong tetap berjalan. Tidak mengganggu pasar-pasar yang ada di seperti Pasar Mariat atau pasar yang lain. Baik yang ada di Warmon atau yang ada di Katapop sana atau yang ada di itu milik, apabila pasar yang Warmon ini kan milik KUD. Jadi tetap berjalan yang kita harapkan. Jadi apabila di kemudian hari pasar yang tadi saya sampaikan tadi tidak terjawab dengan baik, ya berarti lokasi pasar Mariat Pantai kita fungsikan kepada hal-hal yang lain sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah Kabupaten Sorong. Waktu masih ada Bapak? Cukup? Baik, terima kasih kepada calon Bupati nomor urut 2 yang telah memberikan balasan tanggapan. Sekarang kami ingin memberikan dan mengajak para pendukung untuk memberikan apresiasi kepada kedua paslon kita. Silakan. Cukup? Baik. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa TV One. Mohon tenang. Mohon tenang. Masih akan kami lanjutkan. Selanjutnya kita akan lanjutkan Bapak Ibu hadirin sekalian. Kami lanjutkan, kami berikan kesempatan untuk calon Bupati nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Secara khusus di pedalaman distrik kampung yang ada di wilayah Kabupaten Sorong, bahwa sementara Dinas Infokom sudah memasang satelit, tapi belum memadai. Sehingga bagaimana pemerintah dapat mendorong digitalisasi di daerah terpencil dan apa hambatannya terbesar yang dihadapi apabila paslon 1 menjadi bupati. Terima kasih. Cukup, waktunya masih ada Bapak? Baik, kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk menjawab pertanyaan dari calon Bupati nomor urut 2. Waktu Anda menjawab 2,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Infokom dengan memasang videotron, kemudian papan-papan di tempat-tempat publik di beberapa titik, itu sebetulnya sudah berfungsi. Mungkin dukungan, menurut saya itu mungkin dukungan keuangan yang belum maksimal, sehingga
kegiatan-kegiatan ini belum bisa maksimal berjalan dengan baik. Tapi ke depan jika kita terpilih menjadi bupati, saya pikir semua hal ini sangat penting. Yang tadi saya sudah bilang bahwa ada hal-hal yang kita harus pastikan gunakan era digital di pemerintahan ini, tapi ada yang belum, ya memang tidak seperti itu. Sehingga misalnya fungsi-fungsi tugas-tugas keberhasilan dari pembangunan bisa ditampilkan supaya semua masyarakat bisa tahu, kemudian kegiatan-kegiatan lain, misalnya pengaduan-pengaduan ya bisa disampaikan lewat Infocom, sehingga masyarakat siapapun punya hak bisa menyampaikan keluhan permasalahan yang ada di masyarakat seperti itu. Itu dukungan anggaran dari pemerintah daerah perlu dimaksimalkan, ditambah sehingga kegiatan ini bisa berjalan demi keberhasilan pembangunan untuk pelayanan masyarakat di Kabupaten Sorong. Waktu masih ada Bapak? Masih panjang waktunya, masih 1 menit lebih. Silakan dilanjutkan. Cukup? Sudah. Cukup. Baik. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban dari calon Bupati nomor urut 1. Waktu Anda menanggapi 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik. Yang pertama bahwa secara khusus di pedalaman-pedalaman ini, ya, bantuan internet Starlink di pelosok ini di daerah itu masih kurang. Pelatihan pada bidang-bidang teknologi informasi bagi aparat-aparat kampung, sehingga mereka bisa merasakan pelayanan aduan masyarakat berbasis online. Begitu juga baik kampung atau sekretaris yang ditunjuk oleh lurah atau kepala distrik. Pelatihan digital untuk para UKM, sehingga UKM bisa mengakses ke kota melalui bahan-bahan yang dipasarkan. Dan ketiga, pelayanan publik berbasis digital. Yang berikut, apabila kami terpilih menjadi Bupati Kabupaten Sorong, hal-hal tadi kami akan melaksanakan sesuai dengan visi misi kami, secara khusus digitalisasi di daerah terpencil. Terima kasih. Waktu masih ada Bapak? Cukup. Cukup? Baik. Selanjutnya kami persilahkan calon Bupati nomor urut 1 untuk memberikan balasan tanggapan. Waktu Anda kami berikan 1,5 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, saya kembali lagi kepada statement saya tadi terkait dengan informasi-informasi yang menggunakan digitalisasi. Jadi memang harus perlu selain dukungan dari keuangan daerah, perlu juga dengan pelatihan-pelatihan sumber daya manusia. Sehingga saatnya nanti kalau sudah sumber daya manusia betul-betul terpenuhi, anak-anak yang cukup mampu untuk bisa mereka merunning atau menjalankan fungsi-fungsi daripada informasi yang menggunakan digital tadi, saya pikir saatnya masyarakat dimanapun, misalnya di kampung-kampung di mana mereka tetap akan mendapat manfaat, mereka tetap mendapatkan informasi dari keberhasilan pembangunan ataupun dari hal-hal yang belum dilakukan oleh pemerintah. Sehingga ke depan menjadi kebutuhan untuk semua masyarakat yang ada di Kabupaten Sorong. Kita masyarakat yang pendidikan tinggi, pendidikan menengah atau pendidikan rendah, dengan informasi yang terbuka mereka akan bisa tahu, mempunyai akses, sehingga semua keseimbangan dalam masyarakat ini bisa terjadi dengan baik, terjawab dengan baik. Terima kasih. Waktunya masih ada Bapak? Cukup. Cukup? Baik, terima kasih kepada masing-masing calon bupati. Sekarang kami ajak Anda pemirsa, para pendukung untuk memberikan apresiasi meriah untuk kedua paslon kita hari ini. Baik, kalau dalam segmen ini adalah sesi khusus untuk calon bupati, sesi selanjutnya akan jauh lebih seru. Calon wakil bupati akan saling bertanya dan juga saling menanggapi. Kami jeda terlebih dahulu. Usai jeda pemirsa, debat putaran kedua calon bupati wakil bupati Kabupaten Sorong 2024 akan kembali untuk Anda.